maka wajah ciri dari wajah orang yang solehnya itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan kaifiat yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan menjadikan ilmu untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan para pemirsa semua yang sedang mendapati kesulitan, baik itu sulitnya untuk membayar hutang, ataupun mungkin kesulitan-kesulitan ekonomi yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera ganti kesulitan tersebut dengan berbagai macam kemudahan. Atau mungkin bagi Anda juga para pengusaha yang menyimak video ini, mungkin usahanya kurang begitu maju, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemajuan dan kesuksesan di dalam usahanya. Tidak lupa saya doakan juga untuk para pedagang yang menyimak video ini, yang apabila dagangannya juga mungkin kurang laku, yang mudah-mudahan saya doakan berkah kita menyimak kajian-kajian agama, kajian-kajian yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Mudah-mudahan dengan keberkahannya usaha dagang Anda, usaha bisnis Anda, apapun itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya sampaikan kepada para pemirsa semua, silahkan bagi Anda yang mungkin memiliki hajat, silahkan disampaikan dulu atau diketik di kolom komentar, dengan harapan semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang mendoakan, dan semakin dekat ijabah yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal 40 orang saja yang mengaminkan doa Anda, maka insya Allah ijabah akan segera Allah datangkan kepada Anda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tidak lama-lama saya akan menyampaikan beberapa dosa besar yang apabila kita lakukan akan menyempitkan atau memperseret datangnya rizki kepada kita. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasannya dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang apabila kita lakukan kita akan mendapatkan murka dan kemarahan dan bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya dosa ini adalah salah satu penyebab yang bisa menyempitkan atau memperseret datangnya rizki kepada kita. Sehingga saking seretnya rizki yang kita dapatkan, sehingga saking sulitnya rizki yang kita dapatkan, hutang akhirnya sulit untuk lunas, dagang sulit untuk laku, dan bisnis pun ternyata sulit untuk maju. Ini dikarenakan tidak terlepas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Selain itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pun bisa disebabkan oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan beberapa dosa besar yang harus kita hindari apabila rezeki kita ingin lancar. Dan apabila kita amalkan dosa yang akan saya sampaikan ini, maka otomatis rezeki Anda akan tersendat dan akan mungkin lebih seret apabila Anda lakukan dosa-dosa yang akan saya sampaikan ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dosa apa sih yang akan sangat memperseret rizki kita yang seharusnya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebelum saya sampaikan, silahkan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like,
komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua dengan harapan ketika kita menyimak amalan-amalan atau menyimak nasihat-nasihat dari para ulama, mudah-mudahan dengan keberkahannya kita semua mendapatkan kelancaran dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan. Di antara dosa yang akan saya sampaikan, yang pertama yang bisa menyempitkan atau memperseret rezeki kita, yaitu dosa syirik ya. Syirik dengan sirik itu berbeda ya. Kalau syirik itu pakai shin besar, yang artinya itu menyekutukan Allah. Ya, kalau sirik ini bahasa Sunda, sirik itu artinya iri hati ya. Kalau iri hati beda dengan syirik. Walaupun memang syirik juga sama-sama bisa menyempitkan rezeki Anda. Tapi yang pertama, yang dosa yang paling besar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ya. Dosa syirik ini adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Itu pun liman yasha, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, apakah betul dosa syirik ini tidak Allah ampuni? Ini perlu pembahasan lebih lanjut, bahwasanya dosa syirik itu ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak. Nah, ini kita harus bahas bahwasanya ayat ini menyampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, dosa syirik yang mana sih yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dosa yang tidak ditobati sebelum meninggal. Ya. Jadi jelas bahwasanya yang tidak diampuni dosa syirik ini adalah dosa yang ketika seseorang melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi orang tersebut belum sempat taubat kepada Allah, tidak bertaubat kepada Allah lalu meninggal dunia. Nah, ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita mungkin bertobat kepada Allah sebelum kita meninggal, maka siapapun di antara Anda yang pernah melakukan kesyirikan, maka ketika Anda bertaubat sebelum Anda meninggal, maka itu dosa syiriknya adalah termasuk dosa yang akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun, Ghafur, Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengampun setiap dosa-dosa hambanya yang dimintakan pertaubatan, dimintakan pengampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah itu memiliki asma Al-Ghaffar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asma Al-Ghafur? Ini adalah asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang dinisbatkan, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun. Akan tetapi yang dimaksud dosa syirik yang tidak diampuni di sini adalah dosa syirik yang tidak ditaubati sebelum meninggalnya seseorang yang melakukan syirik tersebut. Ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Pernah saya kedatangan seorang tamu, seorang pasien datang kepada saya, bahwasannya beliau, saya sampaikan ketika tamu tersebut memberikan keluhannya kepada saya, bahwasanya ketika beliau meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, ternyata tiba-tiba di dalam rumahnya itu ada di bawah bantal ya, di bawah bantal di kasur, walaupun hanya ditinggalkan hanya 2 jam saja, ketika pulang ternyata dalam bantalnya itu penuh dengan belatung. Wah, ini belatung yang sangat luar biasa dan banyak. Ini kalau mungkin sudah 1 bulan atau mungkin 1 tahun ditinggalkan, wajar saja di bawah kasur atau di bawah bantal di atas kasur tersebut ada belatung yang sangat banyak. Akan tetapi ini pasien tersebut mengeluhkan kepada saya, ini hanya sekitar 2 jam Pak Ustadz katanya. Ditinggalin rumah kosong kok tiba-tiba di bawah bantal di atas kasur tersebut kok banyak belatung.
Nah, ini ketika saya cek, waktu itu saya sampaikan kepada beliau, silahkan Anda ke sini lagi besok pagi. Kemudian bawa air 7 masjid, ya. Jadi silakan Anda ambil 7 air dari 7 masjid yang suka dipakai Jumatan. Saya bilang begitu kepada beliau, ya, kepada pasien tersebut. Akhirnya keesokan harinya beliau datang lagi kepada saya sambil membawa 7 botol air dari yang diambil dari 7 masjid jami, 7 masjid yang sering dipakai untuk sholat Jumat. Betul, pasien tersebut membawa air dari 7 masjid dalam 7 botol. Dia sampaikan, ini dari Masjid Al-Hidayah, ini dari Masjid Darul Matin, ini dari masjid dan lain sebagainya. Ini disampaikan kepada saya. Kemudian air 7 botol tersebut dari 7 masjid tersebut saya bawa ke kamar. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan saya minta kepada Allah. Akan tapi tiba-tiba ketika selesai saya berdoa, ada salah satu botol yang aromanya menyengat, bau bangkai luar biasa. Nah, padahal air tersebut baru saja diambil dari masjid. Masya Allah, ketika saya cium satu botol, waduh, ini ada satu botol yang aromanya sangat luar biasa, bau bangkai yang sangat bau sekali. Setelah itu, lalu saya memanggil pasien tersebut. Bapak, sini, silakan cium masing-masing 7 botol tersebut. Akhirnya dicium, 1, tidak tercium apa-apa. 2, dari ke 7 botol tersebut, 7 air tersebut, ternyata ada 1 yang tercium oleh orang tersebut, oleh pasien tersebut, yang bau bangkai yang sangat luar biasa, seolah-olah air tersebut adalah air bangkai yang sudah bertahun-tahun mungkin lamanya. Masya Allah, saya pun hampir muntah waktu itu. Kemudian saya tanya, ini apa betul Pak? Ini air masih baru Bapak ambil? Betul Pak Ustadz, ini paling baru berapa jam katanya, kok bau seperti ini? Kemudian saya tanya, mohon maaf Bapak, apakah Bapak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin dosa syirik atau mungkin apa itu yang pernah Bapak lakukan? Akhirnya si bapak tersebut mengakui kesalahannya dan kemudian mengakui, iya betul Pak Ustadz, katanya saya itu sebelum datang ke Pak Ustadz saya suka datang ke seseorang dukun, katanya gitu. Nah, dari situlah saya menyampaikan kepada si bapak tersebut, silakan, mumpung Bapak masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan bertaubat, jangan datang-datang lagi ke dukun-dukun yang berkolaborasi dengan jin-jin kafir atau jin-jin yang memang tidak islami, ya, seperti itu. Kecuali silakan Bapak kalau mau datang ke dukun beranak, silakan, itu gak apa-apa. Akan tapi apabila Anda ke dukun-dukun paranormal yang bergabung dengan ilmu-ilmu hitam yang menyesatkan, maka silakan Bapak bertaubat. Jangan sampai Bapak diambil nyawa pada posisi belum bertaubat. Kemudian si pasien tersebut bertanya kepada saya, apakah mungkin saya diampuni? Begitu pertanyaannya. Saya sampaikan, pasti diampuni Pak. Karena nyawa Bapak masih ada dalam jasad Bapak. Selama nyawa Bapak masih ada dalam jasad Bapak, ketika Bapak bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa Bapak. Nah, akhirnya dari situlah ternyata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, air dari 7 masjid tersebut saya sampaikan suruh dimandikan kepada satu keluarga, kemudian disuruh pel di rumah, dan alhamdulillah semenjak dari kejadian itu, setelah dipelkan rumahnya, dimandikan seluruh keluarganya, ternyata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, rumah tersebut sampai sekarang belum lagi terdengar ada hal-hal yang aneh ketika mungkin para keluarga tersebut sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dosa yang bisa menyebabkan rezeki Anda seret dan sulit datang kepada Anda. Ini adalah dosa syirik. Kemudian dosa yang kedua. Nah, ini dosa yang kedua yang bisa membuat rezeki Anda sulit adalah tarkus sholah, yaitu meninggalkan sholat. Ini bahaya. Kenapa? Karena seseorang Islam, seseorang manusia yang mengakui atau beragama Islam, maka sholat itu adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tihangnya agama, ya. Ketika seseorang meninggalkan sholat, mungkin dia telah menghancurkan tiang agama tersebut. Sebagaimana yang sama kita ketahui bahwa setiap bangunan itu pasti ada tiangnya.
Akan tetapi apabila tiangnya sendiri dirobohkan, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri kokoh. Begitupun dengan agama kita. As-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man hadamaha faqad hadamadin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka otomatis dia telah mendirikan agamanya. Akan tetapi apabila orang meninggalkan salat, merobohkan salatnya, tidak dilaksanakan, maka sesungguhnya orang tersebut telah merobohkan agamanya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Di dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Targhib wa Tarhib, kitabnya seperti ini, ya. Bisa kita ambil di sini ada salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tahawana bis salati, barang siapa yang menyepelekan salat, ya. Mungkin ketika datang panggilan sholat, kita leha-leha. Kita mungkin masih sibuk dalam pekerjaan, dalam dagang, dalam bisnis kita. Ini kita sangat berleha-leha sekali ketika kita datang sholat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqabahullahu bi khamsa asyarata uqubatan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang yang meleha-leha sholat tersebut dengan 15 siksaan. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik, ya. Lalu apa siksaan orang yang sering meninggalkan sholat? Di sini disampaikan sittin fid dunya, 6 perkara akan disampaikan atau akan ditibakan siksa tersebut atau akibat meninggalkan sholat tersebut, itu 6 perkara di dunia. Ini langsung di dunia akan Allah berikan cash ini. 6 siksa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang meninggalkan sholat. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Pernah salah satu pasien yang datang atau berkonsultasi kepada saya bahwasanya dia itu sudah lama bekerja, akan tetapi mungkin gajinya juga termasuk lumayan, akan tapi yang dipertanyakan, kenapa kok saya malah timbul banyak hutang, begitu katanya. Kemudian saya langsung bertanya, maaf sebelum saya bertanya kepada yang lain, saya bertanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak suka menjaga atau melaksanakan sholat? Nah, jawabannya adalah, kalau sholat Pak Ustadz, jujur, saya saking sibuknya bekerja, akhirnya saya sering meninggalkan sholat. Nah, ini adalah masalah di dalam masalah. Ketika Anda sedang banyak hutang, malah Anda meninggalkan Allah yang akan melunasi hutang Anda. Ketika Anda butuh kelancaran rezeki, malah Anda meninggalkan Allah yang akan melancarkan rezeki Anda. Nah, jadi silakan Anda bertafakur, silakan Anda introspeksi diri, apakah ketika saya melaksanakan sholat masih leha-leha atau mungkin masih tidak bersungguh-sungguh ketika kita melaksanakan sholat. Maka ketika kita berleha-leha melaksanakan sholat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan siksa 15 siksaan akibat dari meninggalkan sholat tersebut. Kita akan fokus kepada sittin fid dunya, 6 perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya. Walaupun di sini disampaikan yang sisanya adalah wa thalathin indal maut, 3 perkara ketika dia meninggal akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya, wa thalathin inda dukhulihi fil qabri, dan 3 perkara ketika dia masuk ke dalam kubur, wa thalathin inda liqa'i rabbih, dan 3 perkara ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akan fokus kepada 6 perkara yang di dunia saja, karena mungkin ini waktunya akan terlalu lama kalau dibahas semua, ya. Ini kita fokus pada sittin fid dunya. Fa ammal lawati fid dunya, adapun 6 perkara yang akan Allah berikan siksanya di dunia, fal ula tunzaul barakata min umrihi. Dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari umurnya. Nah, ini naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Dikarenakan mungkin sering meninggalkan salat, keberkahan umurnya akan Allah Subhanahu wa taala cabut, akan Allah hilangkan keberkahan dari umurnya. Hingga ketika mungkin umur kita itu tidak ada keberkahan, mungkin rezeki kita akan sulit dikarenakan kita mungkin tidak melaksanakan sholat atau leha-leha dalam melaksanakan sholat. Mungkin usaha kita banyak akan tetapi yang datang adalah kerugian. Dagang kita mungkin banyak akan tetapi yang datang bukan untung malah rugi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ataupun mungkin ketika umur kita tidak diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sangat sulit sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolab ilmu tidak, puasa pun
tidak, mungkin dikarenakan sedekah pun tidak. Ini salah satu ciri bahwa umur kita ini tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika umur kita dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan kita rasakan walaupun harta banyak mungkin, maka yang akan kita dapatkan adalah rasa kesempitan, rasa kegundahan, rasa mungkin hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama. Wa tsaniyatu tumha simas sholihin min wajhihi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan menghapuskan ciri dari wajahnya itu seperti orang yang solehnya itu dihapus oleh Allah. Jadi kalau orang yang tidak pernah melakukan sholat atau leha-leha dalam melaksanakan sholat, apalagi sampai tidak melaksanakan sholat, maka ciri dari wajah orang yang solehnya itu akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Nah, mungkin banyak kita menemui ada salah satu di antara rekan kita, teman kerja kita atau siapa saja yang mungkin orangnya tuh sepertinya wajahnya mungkin putih karena mungkin dengan berbagai macam make up atau lain, mungkin orangnya terlihat cantik atau mungkin orangnya terlihat ganteng misalkan seperti itu, akan tetapi mereka mungkin suka meninggalkan sholat, maka ciri kesolehan tersebut akan Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Ya na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga kelihatannya walaupun cantik, walaupun ganteng, akan tetapi tidak pernah melaksanakan sholat, otomatis dia tidak pernah wudhu. Mungkin yang terlihat orang adalah mukanya tidak mengenakan, tidak berseri-seri dan lain sebagainya, dikarenakan mereka mungkin tidak melakukan sholat otomatis dan tidak melaksanakan juga wudhu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Yang ketiga adalah akibat ketika kita tidak melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah kullu amalin ya'maluhu, setiap amal yang diamalkan atau perbuatannya la yu'ajiruhu Allahu alaihi, tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mungkin Anda adalah seseorang yang dermawan, sering membantu orang miskin, orang fakir, kemudian Anda juga banyak bersedekah, atau mungkin Anda juga sering melaksanakan puasa dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi ketika Anda meninggalkan sholat, maka pahala-pahala yang Anda amalkan, ibadah-ibadah yang Anda amalkan tersebut tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ilas sama. Yang keempat, akibat kita tidak melaksanakan sholat, leha-leha dalam melaksanakan sholat, la yurfa'u lahu du'aun ilas sama. Doanya tidak akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun Anda berdoa kepada Allah, ketika Anda tidak melaksanakan sholat, maka doa Anda tidak akan Allah angkat ke langit, apalagi sampai mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya mungkin di antara kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah, lunaskanlah hutang saya. Ya Allah, mungkin kita berdoa seperti itu. Lancarkanlah usaha saya, lancarkanlah bisnis saya, lancarkanlah rezeki saya. Mungkin seperti itu. Akan tetapi ketika Anda tidak pernah melaksanakan sholat, leha-leha dalam melaksanakan sholat, maka ingat, doa Anda tidak akan mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala karena kan Anda tidak melaksanakan salat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang keempat. Wal khamisatu laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin. Dan yang kelima, orang yang sering meninggalkan salat tidak akan mendapat doa-doanya orang yang soleh. Na'udzubillah. Jadi ketika orang soleh itu mendoakan orang muslim, nah ini orang yang tidak melaksanakan sholat, ini tidak akan mendapatkan doa dari orang yang saleh tersebut. Ya, jadi sayang. Jadi ketika orang tidak melaksanakan sholat, doa dari orang yang soleh itu tidak akan sampai kepada orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wasadisatu takhruju ruhuhu bi ghairi iman, dan ini yang paling menakutkan. Dan yang keenam, akibat kita melalaikan, bahkan mungkin tidak melaksanakan sholat, yang keenam adalah takhruju ruhuhu bi ghairi iman, dia akan keluar dari dunia atau keluar ruhnya dari jasadnya bi ghairi iman, dalam keadaan tidak membawa iman. Artinya dia meninggal tidak dalam keadaan iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini sangat berbahaya sekali ya.
seolah-olah meninggalkan sholat itu hal yang sepele, akan tetapi ini adalah efeknya sangat luar biasa, sehingga kita diancam untuk tidak membawa iman ketika kita meninggal dunia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dzalik. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat, karena ini adalah tiang agama kita. Ini adalah kunci keberhasilan kita ketika kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harus selalu kita ingat bahwa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita, tidak ada yang bisa memperlancar rezeki kita, tidak ada yang bisa melunasi hutang kita, tidak ada yang bisa memperlancar usaha dagang kita, bisnis kita, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan ijabah tersebut, maka otomatis ketika kita menjauhi Allah, ijabah pun tidak akan Allah berikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan video ini adalah video yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Mungkin ini adalah sebuah introspeksi. Oh, ini salah satu kesalahan kita. Mungkin kita terlalu meninggalkan sholat. Mungkin kita berani untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala karena kan kita sering meninggalkan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan kita mendengarnya hadis dari Nabi Muhammad SAW ini menjadikan sebuah ilmu untuk kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita akan mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, doa kita pun akan diberikan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang kita akan dilunaskan, rezeki kita akan dilancarkan, setiap kesulitan kita akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan berbagai macam kemudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini adalah salah satu efek atau dosa yang bisa menghancurkan atau mempersulit datangnya rezeki kepada kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.